Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, menu latihan TC Timnas Indonesia jelang lawan Brunei Darussalam. Sintayong ditantang Erick Thohir, Garuda Asia dapat suntikan pemain keturunan baru. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Timnas Indonesia sendiri sudah mulai melakukan persiapan sejak tanggal 9 Oktober kemarin. Mark Klok kemudian membagikan cerita terkait persiapan yang dijalani oleh Timnas Indonesia. Dalam kesempatan ini, Klok mengaku bahwa skuad Garuda hanya menjalani latihan pemanasan pada hari pertama. Kemudian di hari kedua, skuad Garuda baru menjalani latihan taktik. Jelang hadapi Brunei Darussalam, para pemain Timnas Indonesia beserta pelatih Sintayong sudah menggelar latihan sejak kemarin. Sayangnya, latihan dijalani Timnas Indonesia sebelum menghadapi Brunei Darussalam ini rupanya mendapatkan kritikan. Bukan karena kualitasnya, melainkan pengamanannya yang dinilai kurang. Dikutip dari kolom komentar Instagram milik Ketua Umum PSSI Erick Thohir, jumlah netizen mengeluhkan pengamanan pemain yang kurang maksimal saat latihan. Banyak di antara fans yang datang untuk meminta foto kepada para pemain dengan jarak yang sangat dekat. Mereka khawatir para pemain akan terganggu dan mempengaruhi konsentrasi saat berlatih. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menegaskan bahwa timnya akan menampilkan yang terbaik saat berjumpa dengan pasukan Mario Rivera dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK. Bahkan Kosin mengincar banyak gol ke gawang Brunei Darussalam saat tampil di hadapan publik sendiri. Sementara menyitat 11v11 dalam 4 pertemuan terakhir di lintas ajang, Timnas Indonesia selalu menang atas Brunei Darussalam dengan skor pelan. Bahkan agregat golnya sangat fantastis, yakni 18-0. Untuk mewujudkan ambisi itu, Sintayong pun memanggil 26 pemain terbaik untuk menghadapi Brunei Darussalam. 8 pemain abroad pun juga turun disertakan, termasuk Elkan Bagot, Raffles Struijk, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Sein Batinama senang bisa kembali bergabung dengan Timnas Indonesia setelah sebelumnya harus melewatkan laga FIFA Match di September 2023 antara Timnas Indonesia versus Turkmenistan karena cedera. Sementara Sandy Walsh, pemain abroad yang lain, menganggap laga lawan Brunei Darussalam menjadi momen Timnas Indonesia menghadapi diri sendiri. Dengan begitu, sebagai tim Indonesia perlu menghormati Brunei Darussalam sebagai calon lawannya. Memang di atas kertas pasukan Garuda sangat diunggulkan dalam laga ini. Namun yang paling penting adalah bagaimana Timnas Indonesia menunjukkan permainan terbaiknya tanpa terpengaruh kekuatan lawan. Sementara bagi Sein Batinama, kemenangan atas Brunei Darussalam menjadi wajib diraih tim besutan Sintayong ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada pelatih Sintayong karena mampu membawa Timnas Indonesia mencapai prestasi historis, yakni dengan lolos ke tingkat Asia. Menurut Erick Thohir, pencapaian Indonesia dengan lolos di 2 turnamen tersebut merupakan hal yang luar biasa karena pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia setelah 17 tahun absen. Sebenarnya dia yang juga mencoba sebagai Menteri BUMN ini pun memberikan syarat lampu hijau memperpanjang kontrak bagi Sintayong seusai Juni 2024 nanti. Namun di kesempatan ini, Sintayong harus memenuhi pencapaian yang diharapkan oleh PSSI. Karena menurut Erick, ex-juru taktik Timnas Korea Selatan ini masih akan mendampingi Timnas Indonesia tampil di Piala Asia Senior dan Piala Asia U23 hingga selesai. Dengan ini, Erick Thohir memastikan bahwa rumor perpanjangan kontrak selama 3 tahun tersebut tidak benar. Pelatih kepala Timnas Indonesia Sintayong sempat membocorkan calon pemain naturalisasi selanjutnya, yakni Nathan Jueon atau Nathan Noel. Sang pemain saat ini membela tim divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Seperti dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha pada 11 Oktober, Nathan memiliki kualitas yang cukup mumpuni. Nathan Noel sendiri merupakan pemain dengan posisi bek kiri, namun ia bisa juga ditempatkan sebagai bek tengah maupun gelandang. Ia juga mengaku kuat dalam duel 1 lawan 1 dan menjaga lawannya dengan ketat. Sementara secara ofensif ia memiliki crossing yang baik. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk membantu penyerangan dengan baik. Dan satu hal yang penting, ia tidak cepat puas dan mengungkapkan bahwa dirinya akan terus berlatih untuk meningkatkan kemampuannya sebagai pesepak bola profesional.
Dua pemain keturunan timnas Indonesia, Rafael Struijk dan Elkan Bagot, memberikan tips kepada para pemain lokal yang mana ingin mengembangkan karir ke luar negeri alias abroad. Menurut Struijk yang saat ini bermain di klub kasta kedua Liga Belanda atau RST Divisi ADO Den Haag, para pemain tidak seharusnya fokus pada negara mana yang mereka bidik atau berkarir. Namun pemain harus fokus pada dirinya terlebih dahulu dan berusaha mengembangkan kemampuan sebaik mungkin. Hal senada pun juga disampaikan oleh Elkan Bagot, di mana menurut Back Image Sound ini, para pemain harus fokus pada apa yang bisa dia perbuat, yakni mengasah kemampuan ke arah yang lebih baik. Timnas Vietnam mulai agenda FIFA Matchday di Cina pada Selasa 10 Oktober kemarin melawan tuan rumah dengan kekuatan terbaiknya, namun sayang tetap kalah juga. Gol pertama Cina dicetak oleh Wang Qimi memanfaatkan bola hasil umpan silang dari sisi kiri pertahanan Vietnam. Sepakan setengah volinya pun mampu mengejar kiper lawan. Sementara alih-alih mencetak gol penyama kedudukan, pemain Vietnam lebih sering jatuh tersungkur di atas lapangan dan berbaring cukup lama. Keributan sempat terjadi antar pemain kedua kubu, di mana Chiang Quyen Tai merespon permainan kasar Nguyen Tiên Linh. Akibat permainan kasarnya, Tiên Linh pun diganjar kartu merah usai kartu kuning yang sebelumnya diberikan dianulir. Dalam kesempatan ini, wasit menggunakan VAR untuk mengkoreksi keputusannya. Tiên Linh pun berjalan ke lorong stadion tanpa melakukan protes. Pada akhirnya, skuad yang digembar-gemborkan terbaik oleh media lokal sempat keok di tangan tuan rumah Cina. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengakui bahwa skuadnya kedatangan satu tambahan amunisi baru, yakni satu pemain keturunan atau diaspora, Almar Rehan Brigi. Bahkan seorang pemain telah bergabung dalam pemusatan latihan. Dari data yang dikumpulkan, Almar merupakan pemain berposisi gelandang. Dirinya bermain untuk tim Hoffenheim U17. Almar juga menunjukkan penampilan yang cukup impresif. Terbukti dirinya sudah bermain sebanyak 8 kali dan telah mencetak 2 buah gol. Menariknya, sesudah Welber Jatim dan Almar Rehan Brigi ini, Bima Sakti masih ingin mendatangkan sejumlah pemain diaspora lainnya ke training camp timnas Indonesia U17 di Jerman. Para pemain timnas Indonesia senior memberi wejangan kepada skuad U17 jelang berlaga di Piala Dunia U17 2023. Dalam kesempatan ini, Arhan mengatakan bahwa skuad asuhan Bima Sakti untuk menikmati proses, namun tidak melupakan kerja keras. Sementara Rafael Struijk mengingatkan bahwa untuk bermain di Piala Dunia, meski di level U17 merupakan hal yang luar biasa. Oleh karena itu pun, dia berharap para pemain muda Indonesia bisa membuat bangga negara. Sedangkan Elkan Bagot mengingatkan untuk terus meningkatkan fisik dan mental dalam setiap laganya. Elkan yakin di Piala Dunia U17 nanti akan ada banyak mata yang menonton. Dengan demikian akan ada banyak kesempatan terbuka bagi para pemain muda Indonesia untuk abroad. Mantan pemain timnas Indonesia U16 dan U19 Alexandro Felix Kamburu dilirik oleh tim scouting sepak bola Eropa. Dalam hal ini, account scouting mengulas profil Alex Kamburu. Bahkan gaya bermainnya pun disebut tipe dengan Marc Cucurella. Sementara bersama Barito Putra sejak 2020, potensi Alex Kamburu sendiri semakin terlihat. Ia menjadi bek kiri dengan kualitas di atas rata-rata dan boleh dibilang setara dengan pemain senior. Alex Kamburu sendiri juga sempat merapat ke skuad Garuda Select 5 pada 2022 sampai 2023.